lembaga riset dari Universitas Mataram, dari Universitas Negeri Padang, dan juga dari Universitas Pajajaran. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf ya Bapak Ibu, kita agak terlambat 1 jam 20 menit karena tadi rapat sebelumnya juga molor Pak. Karena banyak isu-isu strategis terkait dengan ketenaga kerjaan yang ditanyakan dan didalami oleh teman-teman anggota sehingga penjelasan Pak Menaker juga agak panjang. Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Ini sudah pukul 14.22. Kami tawarkan apabila bisa disepakati, kita tetapkan waktu rapat sampai jam 15.30 atau 15.30 dulu ya. Nanti kalau memang dibutuhkan untuk perpanjangan kita perpanjang lagi. Setuju ya Bapak Ibu? Baik. Adapun agenda rapat panja pada hari ini adalah pembahasan perspektif tata kelola pekerja migran Indonesia yang berkeadilan, pemaparan kajian kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia, dan data dan riset untuk mendukung legislasi. Nah, sebelum kita mendengarkan paparan, kita sepakati dahulu bahwa paparan dari masing-masing tamu yang kita undang selama 10 sampai 15 menit. Apakah bisa disetujui Bapak Ibu? Setuju ya? Baik. Kami persilakan terlebih dahulu kepada perwakilan dari ILO, disusul nanti oleh perwakilan dari Universitas Mataram, perwakilan dari Universitas Negeri Padang, dan terakhir Universitas Pajajaran. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak pimpinan. Kami dari ILO, kami mewakili Direktur ILO, Ibu Simrin Singh, saya Albert Bona Sahat, Pak Ibu, dan didampingi rekan saya, Ibu Cynthia. Izin untuk menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu sekalian. Saya akan memulai sedikit, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Cynthia, untuk beberapa hal penguatannya. Dan sesuai dengan izin pimpinan, kami ingin menyampaikan beberapa saran utama ILO terkait tata kelola eh, pekerja migran Indonesia yang berkeadilan. Dan sebagaimana yang mungkin kita sama-sama ketahui dari berbagai media paling tidak, ada beragam persoalan yang eh, kalau kita lihat masih terjadi berulang, dan tentu menjadi harapan kita bersama bahwa ke depan hal-hal tersebut akan dapat terus diperbaiki. Apalagi di bawah pemerintahan yang baru, ada sebuah kementerian baru yang didedikasikan secara khusus bagi perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan dalam konteks itu, dengan beragam persoalan yang sering kita lihat dan dengar, saksikan sendiri, bahkan mungkin ada di antara kita yang menerima laporan dari teman-teman PMI, maka ada beberapa hal yang kalau boleh kami sampaikan sebagai pertimbangan untuk menjadi rujukan bagi penyempurnaan sistem tata kelola pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang pertama, Bapak Ibu dan pimpinan rapat, kami berpandangan bahwa perlindungan dan pelayanan bagi pekerja migran Indonesia harus terintegrasi. Dan terintegrasi di sini berarti adalah bahwa pelayanan dan perlindungan yang diberikan harus mencakup mereka PMI yang bekerja di darat dan di laut. Dan ini menjadi penting karena dua kelompok ini, apalagi kalau kita berbicara tentang mereka yang bekerja di sektor yang paling rentan, akan ada dalam situasi dan kondisi yang memang secara spesifik sangat berbeda.
Dan oleh karena itu misalnya baik bagi eh, PMI yang bekerja misalnya di darat dalam konteks pekerja rumah tangga migran, ataupun yang bekerja di laut dalam konteks pekerja migran Indonesia yang bekerja di sebagai awak kapal perikanan migran, itu mempunyai situasi dan kondisi yang secara diametral sangat berbeda dan membutuhkan penguatan dan pelayanan yang menyatu dan mencakup apapun sektornya dengan penguatan layanan dan perlindungan baik di darat maupun di laut dengan sektor kerentanan yang tinggi. Dan integrasi lintas kementerian atau instansi juga akan dapat meningkatkan upaya-upaya pencegahan, penanganan kasus maupun akuntabilitas. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dan pimpinan rapat, yang kami juga harapkan dapat menjadi pertimbangan penyempurnaan adalah bahwa kita berharap ada koherensi institusional dalam rangka pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Artinya adalah, Bapak Ibu sekalian, yang juga mungkin menjadi catatan ataupun perhatian selama ini adalah mandat yang benar-benar harus secara jelas dan tanpa ambiguitas lagi. Jadi apalagi kalau kehadiran satu kementerian baru, maka mandat ini menjadi sangat penting dan tumpang tindih kewenangan, mandat dan sejenisnya harus dihindari serta koordinasi dengan institusi antar institusi yang relevan akan menjadi dasar dari bagaimana Indonesia akan bergerak menuju ke arah tata kelola yang lebih kuat. Dan itu akan juga bisa meyakinkan bagi institusi yang dibangun, institusi yang dibentuk, institusi yang berperan untuk melaksanakan tugasnya secara prima. Lalu yang ketiga, secara lebih menukik dalam kaitannya dengan satu kementerian yang sudah didedikasikan secara khusus untuk perlindungan pekerja migran, maka catatan kami berharap bahwa jika memang negara sudah memutuskan adanya sebuah kementerian yang secara khusus didedikasikan untuk perlindungan pekerja migran, maka kita berharap bahwa dukungan dan dasar hukum yang kuat untuk mengkoordinasikan secara teknis tata kelola PMI ini menjadi krusial di sana, Bapak Ibu sekalian. Hal ini kita anggap penting karena hal ketika institusi yang sudah dibentuk itu tidak memiliki sesuatu yang sangat jelas, maka ini akan menjadi persoalan juga bagi Indonesia. Nah, di slide ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa hal yang sangat penting untuk bisa diatasi ke depan, seperti misalnya biaya perekrutan, pencegahan praktik-praktik perekrutan, kemudian akuntabilitas. Dan artinya adalah bahwa kami berharap bahwa gejolak yang mungkin kita masih dengar bersama-sama akan keraguan apakah memang institusi atau kementerian baru yang dibentuk ini akan jalan di lapangan, itu semoga tidak terjadi lagi, Bapak Ibu. Itu pesan utamanya. Karena sampai dengan saat ini keraguan itu, apalagi kalau kita bicara tentang teman-teman PMI yang bekerja sebagai PMI di awak kapal perikanan, maka kita akan mendapati kebingungan yang cukup hebat. Dan oleh karena itu di poin ini, jika memang negara sudah memutuskan adanya satu kementerian khusus, maka
semoga dalam pelaksanaan tugasnya juga diberi penguatan-penguatan. Yang berikutnya, yang keempat adalah kita juga merasa perlu untuk memberi catatan. Nomor 4 adalah penguatan respons negara atau pemerintah dalam hal yang berkaitan perekrutan yang ilegal. Nah, di poin ini, Bapak Ibu sekalian, perekrutan ini menjadi sangat krusial karena dia menjadi pintu pertama. Ketika ada warga negara Indonesia ke luar negeri dan ingin dalam mimpi dan harapannya bekerja di luar negeri untuk menafkahi keluarganya, maka perekrutan ini menjadi pintu pertama, sehingga sangat diharapkan bahwa tindakan-tindakan pencegahan perekrutan ilegal itu menjadi diperkuat karena dia adalah salah satu bentuk perlindungan yang paling efektif. Dan tentu saja ini nanti Bapak Ibu pimpinan rapat juga kita perlu memastikan adanya koordinasi dengan penegak hukum ataupun otoritas berwenang di daerah. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian dan pimpinan rapat, ada aspek di sana tentang pengawasan ketenagakerjaan. Meskipun tentu saja areanya adalah ketika calon PNI kita masih ada di Indonesia. Karena tentu pengawasan ketenagakerjaannya tidak dimaksudkan pengawas ketenagakerjaan Indonesia bisa mengawasi di luar negeri. Nah, dalam konteks ini yang perlu mungkin kita tetap ingat bahwa pengawasan ketenagakerjaan itu adalah sebuah fungsi yang berdasarkan hak-hak ketenagakerjaan dan mengedepankan pencegahan yang sama sekali berbeda dengan fungsi dan pendekatan keamanan atau polisional, sebab dia mensyaratkan kemampuan teknis, pendidikan, pelatihan khusus bagi para pelaksananya. Dan dalam konteks tata hukum atau aturan, Indonesia telah meratifikasi konvensinya dan sudah memiliki undang-undangnya dan sudah memiliki sistem pengawasan ketenagakerjaan yang tadi menurut pimpinan juga sudah rapat dengan instansi yang bersangkutan. Nah, di sini maksud kami adalah bagaimana keharmonisan dengan apa yang sudah ada itu mudah-mudahan dapat mencegah duplikasi yang justru nanti akan menciptakan atau membuka peluang tumpang tindih kewenangan yang tadi saja sudah kami singgung dan belum selesai. Nah, kalau sampai hal seperti ini juga terduplikasi, ini akan menambah persoalan lagi. Yang berikutnya nomor 6 adalah bagaimana tata kelola yang coba dikembangkan dan diperkuat Indonesia itu dapat memperkuat penindakan atas kasus-kasus perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa. Dan kami kira ini menjadi sangat penting karena ada beberapa undang-undang yang kemudian menjadi landasan yang mencerminkan betapa Indonesia sebenarnya sudah menganggap persoalan-persoalan ini menjadi sebuah persoalan yang sangat serius. Seperti misalnya undang-undang yang berkaitan dengan ratifikasi konvensi ILO tentang penghapusan kerja paksa, dan juga Undang-Undang 21 2007 sendiri yang terkait dengan perdagangan manusia, maupun satu hal standar internasional yang belum diratifikasi tapi ada kaitannya dengan yang sebelumnya yang sudah diratifikasi, yaitu protokol anti kerja paksa ILO. Jadi ketika ada indikasi-indikasi perdagangan manusia untuk kerja paksa, maka diharapkan para pihak wakil pemerintah atau negara itu tidak ragu untuk menegakkan hukum yang terkait dengan ini karena Indonesia sudah memilikinya juga. Berikutnya nomor 7, yang terakhir, tentu saja yang kami ingin ingatkan bahwa Indonesia adalah anggota dari ILO itu sendiri. Ada 3 pihak yang ada di situ. Ada pemerintah,
ada serikat pekerja, dan ada organisasi pengusaha. Sama komposisinya dengan semua negara lain yang juga menjadi anggota ILO. Jadi kami sangat senang termasuk dengan kehadiran kami di sini maupun dalam kesempatan lain yang mungkin ada. Kalau kami akan bisa memperkuat apa yang dibutuhkan oleh Indonesia, karena sekali lagi Indonesia adalah anggota dan Indonesia sudah 75 tahun bersama-sama melangkah di ILO untuk mewujudkan kerja layak bagi semua di seluruh dunia. Nah, dengan izin pimpinan, rekan saya, Ibu Cynthia akan coba menggambarkan sedikit bagaimana 7 hal atau 6, karena yang ketujuh itu terkait kesediaan kami mendukung, tapi ada 6 poin tadi yang mungkin bisa membawa kepada gambaran di lapangan seperti apa, sekedar mengingatkan dan mudah-mudahan menjadi pemacu dari penguatan tata kelola perlindungan PMI di Indonesia. Dengan izin pimpinan. Silakan. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya Cynthia Harkrisnowo, program koordinator untuk land base. Bapak Bona itu juga khusus untuk sea base. Itu menjadi salah satu alasan betapa pentingnya juga untuk perlindungan pekerja migran, baik itu di semua sektor dimanapun mereka bekerja. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bona, ada beberapa hal yang memang kami juga temui dalam pelaksanaan program percontohan bersama pemerintah Indonesia dan pemerintah pusat dan juga kabupaten. Jadi saat ini ILO sendiri memiliki program kerjasama untuk penguatan tata kelola perlindungan yang terkoordinasi dari tingkat desa berbasis hak asasi manusia dan juga responsif gender. Nah, untuk tahun ini ada beberapa kabupaten, kami ada di Sumatera Utara, di Deli Serdang, di Kupang, Cirebon, Lampung Timur, dan juga Tulungagung di Jawa Timur. Jadi yang ingin kami kuatkan juga di dalam pesan kami bahwa kita perlu memang melakukan penguatan kapasitas harmonisasi terkait dengan regulasi, tidak hanya di tingkat pusat, tapi bagaimana regulasi tersebut betul-betul dipahami, yang menjalankannya juga memiliki kapasitas dan pemahaman, serta memiliki koordinasi dan mekanisme yang dipahami oleh teman-teman di pemerintah daerah. Karena itu juga menjadi salah satu pembelajaran kami ketika kita turut untuk melakukan efektivitas dalam implementasi Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Dari pembelajaran berikutnya, kami juga ingin menyampaikan bahwa betul, kita juga perlu memberikan asistensi teknis, baik itu berupa peningkatan kapasitas, tapi juga mendorong sebenarnya kerangka payung hukum di tingkat pusat itu seperti apa sih, agar perlindungan di tingkat desa itu betul-betul terwujud dan memiliki dasar hukum tanpa ada keraguan-raguan dalam mengembangkan pengembangan hukum dan kebijakan berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat desa. Betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari pembelajaran yang kami juga sudah terapkan di beberapa kabupaten, kami juga melihat dalam rangka untuk peningkatan kapasitas pemahaman dan edukasi untuk pencari kerja, karena kalau di Undang-Undang 18 tahun 2017, definisi calon pekerja migran itu sudah mendaftar di dalam sistem. Sedangkan yang perlu kita sasar untuk pemberian pemahaman itu juga terkait dengan edukasi, iya, bukan hanya sosialisasi, tapi mengedukasi, khususnya memberikan intervensi kepada pembuatan keputusan mereka gitu. Jadi ketika mereka bekerja ke luar negeri, motivasinya juga sudah paham gitu ya dengan resiko-resiko dan hak yang ada. Terutama ketika kita menanyakan perencanaan, apa yang mereka rencanakan ketika bekerja ke luar negeri, lalu prosedurnya bagaimana, itu menjadi langkah penting. Dan ini juga sesuai dengan standar dari ketenagakerjaan internasional yang juga memandatkan kepada negara, baik itu negara asal dan tujuan, untuk membangun tata kelola dan juga jalur-jalur yang prosedural. Jadi semakin banyak dilayani teman-teman yang bekerja untuk bekerja ke luar negeri dan terlindungi secara hukum untuk hak-haknya, baik hak pekerja dan hak asasi manusia.
Jadi yang kadangkala di tingkat daerah itu belum memahami adalah ketika kita bermigrasi ke luar negeri, ada extraterritoriality di mana hukum negara setempat lah gitu, atau negara tujuan lah yang berlaku gitu. Jadi kadangkala jika berangkat di sini mungkin sesuai prosedur, lalu di luar negeri terjadi misalnya penahanan dokumen, dia lari, penahanan dokumen itu adalah pelanggaran hak, itu lalu dia lari dari pemberi kerja, ini dalam konteks pekerja rumah tangga, maka yang menjadi penting adalah pemahaman bahwa dokumen itu sebetulnya tidak boleh ditahan gitu, karena ketika mereka melarikan diri yang tadinya prosedural di luar negeri jadinya non prosedural. Dan jangan sampai terjadi kriminalisasi karena sebenarnya ini adalah korban kekerasan, dan ini yang menjadi penting. Mungkin ini hal sederhana untuk memberitahukan kalau ada masalah saya harus kemana dan bagaimana. Nah itu disiapkan dari mereka sebelum berangkat. Nah beberapa hal juga Bapak Ibu yang ingin saya tambahkan dari berbagai hal permasalahan tersebut dan juga kewajiban negara asal dan negara tujuan, kami juga mendorong untuk dibangunnya satu bilateral agreement atau MOU sebelum penempatan ke luar negeri. Sehingga ini juga penting untuk menguatkan peran dan kapasitas dari perwakilan kita yang di luar negeri, khususnya informasi terkait dengan labor market intelligence gitu ya. Sebenarnya berapa sih banyak pasar kerja di luar negeri, tapi yang terpenting adalah apakah hukum ketenagakerjaan mereka itu memberikan perlindungan terhadap hak kepada pekerja migran gitu atau pekerja asing ya di negaranya mereka. Nah, lalu yang kemudian kita harus negosiasikan juga adalah pengawasan di negara tujuan. Jadi bilateral agreement atau MOU atau perjanjian kerjasama negara Indonesia dengan negara tujuan harus juga menjadi prioritas dengan peningkatan kapasitas dan peningkatan peran dari perwakilan kita gitu ya. Jadi nanti ketika ada permasalahan kita sudah memiliki kepastian hukum. Ketika teman-teman melaporkan saya ada pelanggaran hak tenaga kerja, gaji saya tidak dibayar, bagaimana saya bisa, pastinya tentu teman-teman di luar negeri akan memberikan layanan bantuan hukum gitu. Tapi bagaimana di pengadilan kalau sudah diputuskan bersalah, hak saya terpenuhi. Karena kadang-kala ada beberapa hak di luar negeri yang karena mengikuti yurisdiksi luar negeri sampai ada beberapa yang sampai berapa tahun belum mendapatkan pemenuhan hak walaupun secara keputusan pengadilan itu sudah ditetapkan kalau pemberi kerjanya bermasalah. Penyediaan akses keadilan di antara dua negara anggota dan negara asal dan negara tujuan menjadi penting. Jadi akses keadilan di luar negeri pun itu harus diatur dalam tata kelola. Jadi tata kelola itu tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, dan bagaimana kita mengikatnya ya tadi dengan MOU dan bilateral agreement. Yang terakhir dari kami Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan, di ILO sendiri itu juga kami mengeluarkan panduan kepada pembuat kebijakan dan praktisi. Panduan terakhir dikeluarkan di tahun lalu, itu terkait dengan tata kelola yang efektif, berperspektif hak asasi manusia, dan juga berkeadilan gender, responsif gender. Itu di tahun 2025, dan ada 5 pilar di dalam tata kelola migrasi tenaga kerja yang berbasis hak manusia. Yang pertama itu sudah disampaikan Bapak Bona tentang kerangka norma hukum, lalu perekrutan yang adil, kesetaraan perlindungan dan pekerjaan layak, lalu jaminan sosial dan portabilitas. Yang terakhir yang perlu diperkuat juga adalah terkait dengan data, koordinasi, dan dialog sosial tripartit. Jadi seluruh proses dalam pengembangan instrumen ketenagakerjaan, regulasi, itu wajib dibahas secara 3 pihak, terlebih lagi melibatkan secara inklusif suara dari pekerja migran dan perempuan pekerja migran, karena kami penting untuk menyampaikan di sini bahwa berdasarkan data kementerian juga 70%-nya dari total pekerja migran adalah perempuan, berada di sektor rumah tangga, dan profil pendidikan 50% profil pendidikannya adalah SD SMP. Sehingga mengembangkan kebijakan yang memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan profil yang berbasis hak asasi manusia dan responsif gender menjadi kebutuhan dan urgent untuk kita lakukan.
Mungkin itu dari kami, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan dan undangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bona dan Ibu Cynthia dari ILO. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada perwakilan dari Universitas Mataram, ada Dr. Andi Hairil Ihsan dan Profesor Dr. Lalu Husni. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Komisi 9 dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Yang kami hormati rekan-rekan kami dari akademisi dan ILO yang hadir dalam rapat sore hari ini. Izin kami dari Universitas Mataram, saya Andi Hairil Ihsan sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Mataram. Kemudian di samping saya ada Profesor Lalu Husni sebagai Ketua Bidang Peneliti Ketenagakerjaan Universitas Mataram. Izin menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan penguatan kerangka hukum perlindungan PMI dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dilanjut. Jadi sebagai informasi, kami ada di wilayah yang secara geografis tidak terlalu luas, tetapi dari sisi kontribusi penyumbang PMI kami termasuk yang nomor 4 terbesar di Indonesia. Setelah Pulau Jawa tentunya ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, secara umum kami di Universitas Mataram juga punya program ya, jadi terkait dengan, nah ini profil kami di Universitas Mataram, jadi kami ada 38.000 mahasiswa, 1.300, dan mudah-mudahan ini menjadi modalitas yang kuat untuk mendukung teman-teman di legislatif maupun juga di eksekutif untuk membangun sinergi dalam rangka penguatan PMI kita. Lanjut. Nah, di kami saat ini memang salah satu fokusnya adalah selain mengembangkan sistem pendidikan yang berdampak, salah satu bentuknya adalah kami mengembangkan Migran Center di kampus, karena ini juga inline dengan situasi NTB saat ini, karena NTB merupakan salah satu wilayah penyumbang tenaga kerja ya secara umum di Indonesia yang cukup besar. Kemudian juga Pak Gubernur juga memiliki visi NTB makmur mendunia, yang itu ada korelasinya juga bagaimana meningkatkan akses terkait dengan layanan dasar pendidikan termasuk juga ketenaga kerjaan baik di dalam maupun luar negeri. Lanjut. Nah, kami ingin melaporkan Bapak Ibu pimpinan bahwa saat ini berdasarkan beberapa data atau yang kami peroleh dari riset kemudian dari berbagai instansi, bahwa untuk NTB kurang lebih di tahun 2025 itu mencatat kurang lebih 25.000 warga NTB berangkat secara legal dan ke Malaysia dan Singapura, Arab Saudi, Taiwan, dan Hong Kong. Jadi 60% warga NTB itu rata-rata ke Malaysia, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati. Kemudian sepanjang tahun 2025 juga remitansi yang masuk itu mencapai kurang lebih 221 miliar. Tapi memang yang jadi persoalan adalah terkait dengan bagaimana kita bisa mengelola remitansi ini dari awalnya polanya konsumtif menjadi investasi gitu yang produktif gitu. Nah, ini memang menjadi persoalan besar di situ. Lanjut. Nah, ini ada data terkait dengan dinamika tata kelola PMI khusus di NTB berdasarkan catatan kami, Bapak Ibu, bahwa kalau kita melihat distribusi persoalan, yang pertama memang yang terjadi di NTB adalah 30% distribusinya adalah PMI yang sifatnya non-prosedural, jadi ilegal. Itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan skill rendah, kemudian tadi reintegrasi purna PMI-nya masih lemah, jadi yang tadi setelah pulang TKI perilakunya kembali seperti semula, tidak ada investasi, uang habis dari hasil TKI habis dijadikan sarana untuk konsumsi ya, tidak produktif, sehingga nanti mereka berpikir akan kembali lagi untuk jadi TKI. Nah, itu juga jadi persoalan yang ada di kami. Kemudian dalam konteks yang lain adalah terkait dengan perspektif gender dan perlindungan keluarga belum menjadi arus utama memang. Jadi banyak sekali terjadi kawin cerai yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu, terkait dengan ada yang anak-anak TKI yang terlantar dan yang lain-lain karena orang tuanya tidak balik-balik gitu. Jadi ini juga yang jadi persoalan
akhirnya banyak yang terbengkalai gitu. Kemudian juga dari sisi eh, kami itu penduduknya 5,7 juta jiwa, Bapak Ibu pimpinan, dan luas satu pulau saja ini luasnya kami itu hanya 4.000. Pulau Lombok itu luasnya tidak banyak, hanya 4.000 kilometer persegi, sehingga memang dari sisi kepadatan penduduk cukup. Nah, ini ada korelasinya dengan hasil temuan kami bahwa terkait dengan perubahan iklim juga masuk, Bapak Ibu. Jadi karena produktivitas lahan menurun akibat perubahan iklim, akhirnya salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh dan skill rendah dan alternatif yang digunakan adalah ya melakukan tadi menjadi TKI. Nah, ini juga jadi salah satu persoalan-persoalan yang kami coba pantau dan potret khusus di Nusa Tenggara Barat. Nah, dalam konteks penguatan dilanjut Bapak. Dilanjut Pak. Nah, dalam konteks penguatan revisi undang-undang ini kami izin pimpinan untuk mempersilahkan Prof. Husni sebagai ketua tim peneliti ketenagakerjaan untuk melanjutkan presentasi. Silakan Prof. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ihsan, Bapak Pimpinan Komisi 9, dan Bapak Ibu anggota yang sama-sama kami hormati. Melanjutkan poin saja secara fokus bahwa bicara tentang pekerja migran ini tentu kita harus lihat dari sisi kemanusiaan, tidak semata-mata hanya persoalan kerjaan atau memperoleh penghasilan, tapi juga dia adalah manusia yang punya harkat dan martabat. Karena itu negara harus hadir, terutama dalam melindungi kelompok yang rentan dalam hubungan kerja, lebih-lebih bekerja di luar negeri. Lanjut, ini secara teoritis memang sesuai dengan konsep negara kesejahteraan, bagaimana amanah pendiri negara kita pada alinea keempat pembukaan dan dasar 45, di mana negara tidak hanya melindungi tapi welfare, mewujudkan kesejahteraan. Begitu juga konsep perlindungan bagi tenaga kerja dan asas tanggung jawab negara atau state responsibility, di mana nanti pada pasal 27 ayat 2 jelas disebutkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Pasal 28D ayat 2 dipertegas lagi harus dilakukan adil dan layak dalam ruang kerja. Lanjut, begitu juga dalam pasal 28I ayat 4 kita temukan bahwa tanggung jawab negara terhadap perlindungan, kemajuan, pemendagaan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah hak PMI yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk pemenuhannya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Undang-Undang 18 2017 ini menjadi kebutuhan mendesak untuk direvisi, mengingat bahwa kelembagaannya sudah berubah menjadi kementerian, sementara tugas, fungsi, dan kewenangannya masih mencerminkan kelembagaan lama. Karena itulah tentunya kami dari perguruan tinggi sangat mendukung apa yang menjadi prioritas dari DPR untuk mensegerakan undang-undang ini agar perlindungan yang kita memang hajatkan untuk PMI ini menjadi terlaksana. Atas dasar itulah maka di dalam tugas, fungsi, kewenangan nanti haruslah kita memberikan penekanan bahwa kementerian ini menjadi policy holder tunggal dalam perumusan kebijakan nasional. Kebijakan perlindungan PMI akan terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Begitu juga pelayanan, khususnya terkait dengan isu-isu yang strategis nasional seperti center pengaduan, bantuan hukum, sistem pendataan, ini haruslah masuk menjadi bagian yang dapat perhatian. Sudah pasti koordinasi lintas kementerian, karena sudah ada kementerian tunggal, maka koordinasinya di bawah Kementerian Perlindungan Kerja Migran. Begitu juga pengawasan dan penegakan, perlu pencegahan sejak dini dari hulu, karena persoalan PMI sebagian besar adalah persoalan dalam diri kita yang tidak beres.
pelatihannya belum memadai, bahasa yang tidak dia kuasai. Nah, tadi disinggung oleh teman dari ILO bahwa pengawasan ini penting. Bukan pengawasan tenaga kerjaan yang secara yuridis memang diatur dalam Undang-Undang 351 tentang pengawasan perhubungan. Pengawasan administratif penting diberikan nantinya kepada BP3MI karena spesifik sifatnya. Kalau pengawasan perhubungan itu mengawasi hubungan kerja, ada upah, jam stok, waktu kerja, istirahat. Kalau yang bekerja di luar negeri, ini memang bukan kapasitas kita mengawasinya, kecuali perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Oleh karena persoalannya dari hulu, maka BP3MI nantinya yang menjadi koordinator di tingkat daerah harus diberikan kewenangan pengawasan. Pengawasannya untuk apa? Kan dia mengawasi rekrutmen secara upaya berjalan sesuai dengan aturan. Pelatihan, kontrak, dokumen itu harus diatur dalam Undang-Undang 18, baik revisi Undang-Undang 18 2017. Begitu juga pembinaan BP3MI dengan Pemda ini perlu penekanan karena sekarang fungsinya lebih teknis mata, melaksanakan pembekalan akhir, dokumen, tidak diberikan kewenangan koordinasi dengan Pemda sehingga terputus antara pemerintah daerah dengan kementerian nantinya. Padahal PP3M inilah yang bisa mengkoordinir itu, termasuk standar-standar pelatihan, begitu juga ada LSA, LTSA dengan provinsi dan seterusnya. Sudah pasti koordinasi diplomasi karena menjadi policy holders tunggal, koordinasi ini bersama Menteri Luar Negeri tentunya dan Kemenlu dan kementerian terkait. Lanjut. Nah, mengenai fungsi desa, Undang-Undang 18/2017 memang sangat mulia maksudnya menjadikan desa sebagai pusat informasi, pencatatan verifikasi awal, fasilitasi dokumen, pemantauan, pemberdayaan. Tentu sangat bagus karena kita tahu PMI ini sumber dari desa. Desalah sebagai unsur terdepan aparatur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Namun secara yuridis dalam pasal 43 kewenangan desa itu tidak diatur lebih lanjut pengaturannya ini dalam PP maupun dalam permen sehingga tidak operasional. Hasil penelitian kami, kepala desa di NTB itu tidak tahu kalau dia punya tugas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kita tidak bisa salahkan Disnaker kabupaten tidak pernah melakukan koordinasi, ya karena memang tidak ada dalam operasional pengaturan dalam PP khususnya yang lebih operasional. Perlu diatur standar layanan minimum SOP, sistem integrasi desa ke depan, begitu juga kewenangan yang jelas, dan sudah pasti dukungan pendanaan. Menjadi penting entah itu dari dana desa atau dari APBD dan tentu BBN. Lanjut. Prinsip tanggung jawab bersama. Masalahnya selama ini memang dari teman-teman ILO sudah singgung, beban perlindungan PMI ini ditanggung jawab oleh negara pengirim. Negara tujuan belum terlibat secara optimal. Kita memang tidak bisa mengintervensi terlalu dalam negara penerima, tapi kan bisa kita atur dalam undang-undang nasional kita. Revisi Undang-Undang 18, penekanan misalnya, hanya akan mengirim PMI ke negara yang memiliki bilateral agreement dan masih hidup begitu. Sekarang ada yang kita sudah punya agreement tapi sudah mati lama, memiliki hukum perlindungan PMI seperti di Taiwan, Hong Kong kan TKI, PMI kita lebih bermartabat di sana. Akses bantuan hukum, begitu juga pengakuan atas kontrak kerja. Karena ini memang didukung oleh instrumen internasional seperti Konvensi PBB 1990 tentang perlindungan hak pekerja migran dan anggota keluarganya, selain Konvensi ILO nomor 97 tahun
1949. Lanjut. Nah, tadi sudah kita singgung penguatan BP3MI sebagai mitra pelaksana kementerian di daerah. Kelemahan saat ini BP3MI hanya pengakuan secara implisit sebagai unit pelaksana. Fakta menunjukkan banyak masalah PMI terjadi karena persoalan pemberangkatan, tidak punya kewenangan koordinatif dan pengendalian. BP3 saat ini hanya bersifat administratif dan pelayanan saja. Karena itu arah perubahan BP3MI ini ditegaskan sebagai representasi kementerian, khususnya di daerah-daerah di provinsi sumber PMI. Begitu juga nantinya penjaminan mutu, termasuk pelatihan, mengkoordinasi kompetensi, pengawasan administratif yang tadi sudah kita singgung, pengendalian, karena mengambil tindakan dan koordinasi pusat daerah yang penting. BP3MI juga sebagai quality assurance dalam perlindungan PMI, negara harus hadir di tataran operasional, bukan sekedar administratif. Lanjut. Pelatihan seperti sertifikasi penguasaan bahasa, ini tanggung jawab negara. Sudah jelas bahwa kelemahan undang-undang saat ini dibebankan ke daerah tanpa dukungan pendanaan, akibatnya banyak daerah tidak punya BLK, termasuk infrastruktur yang memadai. Solusinya pelatihan kerja menjadi tanggung jawab kewajiban negara, pendanaan harus didukung dari APBN dan APBD, begitu juga kerjasama dengan lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi, sertifikasi kompetensi oleh lembaga yang berwenang dilakukan di daerah asal PMI, pelayanan yang lebih dekat dengan asal PMI. Begitu juga infrastruktur, pemerintah mendirikan BLK PMI, misalnya di provinsi asal PMI, untuk memastikan kualitas pelatihan yang standar dan profesional. Lanjut. Begitu juga model penempatan yang undang-undang saat ini tidak membedakan secara tegas formal dan informal. Peran P3MI terlalu luas. P3MI ini perusahaan pelaksana, khususnya di tingkat pelaksanaan informal. Sektor formal ini sekarang ini hanya yang G2G. Perlu juga penegasan yang G2P, tapi yang badan usaha milik negara ya. Karena sekarang ini banyak juga BUMN di negara luar atau di luar negeri itu mempekerjakan sektor-sektor tertentu untuk pekerjaan Indonesia. Begitu juga yang B2B ini penempatan swasta hanya sektor tertentu dengan pengawasan dan pengendalian ketat dari negara. Harus terlibat negara secara aktif, jenis pekerjaannya apa, majikannya siapa, agensi, standar kontrak. Kita sering belajar dari Philippine Overseas Appointment Administration yang sekarang sudah menjadi kementerian juga seperti kita. Filipina punya. Negara Filipina hadir, aktif. Ya, tidak ada yang dia tidak ketahui di mana pekerja migran yang bekerja, syarat-syarat kerjanya seperti apa. Lanjut. Begitu juga PMI non prosedural dia adalah korban, sehingga prinsip non criminalization di sini PMI ini adalah korban, tidak boleh dikriminalisasi atau dijadikan tersangka tentunya dalam proses hukum. Kewajiban negara adalah memberikan perlindungan, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi kepada PMI non prosedural sebagaimana layaknya pekerja yang bekerja secara prosedural atau resmi karena adalah bagian dari warga negara kita yang menjadi amanat undang-undang dasar untuk kita melindunginya. Lanjut. Perlindungan PMI perempuan. Sekarang ini kalau kita baca Undang-Undang 18 tidak ada secara khusus yang menyebutkan perlindungan berbasis gender ini. Perlindungan gender ini saat ini masih umum, tidak berbasis relasi kuasa dan kerja domestik. Kita tahu banyak sekali PMI pekerja sektor rumah tangga atau domestik ini di Timur Tengah khususnya
punya risiko kekerasan berbasis gender. Karena itu perlu pelatihan sensitif gender mencakup hak reproduksi, pencegahan kekerasan seksual, pemahaman relasi kuasa majikan pekerja, begitu juga mekanisme pengaduan yang aman, hotline khusus PMI perempuan yang dapat diakses 24 jam dengan jaminan kerahasiaan dan respon cepat. Begitu juga center khusus perempuan, tempat yang aman sementara bagi PMI perempuan, korban kekerasan, pelecehan seksual, dan eksploitasi. Lanjut. Ini pengawasan dan sanksi yang bersifat progresif. Kelemahan saat ini adalah kekosongan norma pengawasan administratif, tadi sudah kita singgung. Jarang terjadi pencabutan izin P3MI meskipun melanggar. Jadi perlu ke depan itu adalah pengawasan berbasis risiko, fokus pada tingkat kerawanan tinggi dan wilayah kantong PMI untuk efektivitas yang maksimal. Sanksi yang sifatnya progresif, sanksi yang bertingkat dari peringatan, denda, pencabutan izin hingga pidana. Nah, sekarang ini dengan KUHP baru korporasi itu kan bisa dikenakan sanksi pidana. BP3MI ujung tombak karena fungsi pengawasan sosial administratif di lapangan yang perlu mendapat perhatian dalam undang-undang yang baru nanti tidak akan bersinggungan dengan undang-undang pengawasan ketenagakerjaan karena wilayahnya pekerja dalam hubungan kerja. Ini adalah pengawasan administratif yang mengurus pra penempatan khususnya karena di sini titik rawan persoalan PMI kita setelah bekerja di luar negeri. Lanjut. Ya. Ya, terakhir ini satu data pekerja nasional yang terintegrasi pada saat ini masih tersebar, tidak terintegrasi antara desa, BP3MI, pusat dan perwakilan Republik Indonesia, termasuk PMI non prosedural yang sulit sekali kita temukan datanya secara pasti. Karena itu integrasi penuh dari desa, BP3MI, Kementerian Perwakilan RI menjadi suatu keniscayaan. Begitu juga bantuan hukum sebagai hak. Saat ini tidak ada standar layanan minimum dan dalam hal PMI menghadapi persoalan hukum di negara asing. Solusinya bantuan hukum ini adalah hak PMI, negara wajib menyediakan advokat, penerjemah dan pendamping berlaku pada pra, saat, dan purna penempatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lagi atas perhatiannya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andi Hairil Ihsan dan Profesor Dr. Lala Husni dari Universitas Mataram. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Dr. Efni Ceria dari Universitas Negeri Padang. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati pimpinan sidang dan anggota DPR RI Komisi 9 yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian kami hormati teman-teman akademisi dan AILO dari UNRAM dan UNPAD Pajajaran. Baik, kami di sini dari Universitas Negeri Padang yang hadir bersama kami, saya Anton Komaini dan Direktur CDC-MC, Career Development Center dan Migran Center, Bu Dr. Efni Ceria. Seyogianya kami hadir berempat, Bapak. Pertama adalah Senior Eksekutif Prof. Ganefri dan Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Ini karena memang kami ingin hadir secara komplit menyatakan bahwa Migran Center ini adalah sesuatu yang sangat baik dikembangkan terutama di perguruan tinggi. Sebelum nanti secara singkat disampaikan oleh Bu Efni Ceria tentang hasil kegiatan Migran Center dan kajian serta riset yang telah kita lakukan, kami sampaikan bahwa untuk Migran Center sendiri di Universitas Negeri Padang ini baru 1 tahun kurang, Bapak Ibu, Bapak pimpinan sidang. Namun sudah banyak kegiatan kita lebih ke pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan termasuk purna dari PMI itu sendiri. Untuk itu agar lebih efisiennya, kami pikir kami minta Bu Efni Ceria menjelaskan hasil
kegiatan dan kajian yang telah kita lakukan di Universitas Negeri Padang. Silakan Bu Ceria. Baik, terima kasih Prof. Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati pimpinan Komisi 9, Pak Charles, dan tentu saja kepada Bapak Ibu anggota Komisi 9 DPR RI, dan kolega kita dari UNRAM, UNPAD, dan tentu juga dari ILO. Pak Charles, sebenarnya ini grogi untuk menyampaikannya, untuk bisa presentasi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada DPR RI mengundang kami di sini untuk hadir berdiskusi bagaimana peran perguruan tinggi berkolaborasi selama ini baik dengan BP3MI dan juga lembaga lain untuk bisa mempersiapkan PMI ke depannya. Pergi ke pasar beli rendang, rendang dibawa ke DPR RI. Kami tim UNP dari Ranah Minang siap berdiskusi untuk migran negeri. Itu dia, Rendangnya Bu. ditagih nih Bu. Nah, saking groginya Dibalas sama kami. Pak Ade Rizky ya. Pak Ade Rizky udah siapin pantun. Pak Ade Rizky yang jawab ya Bu ya. Ini saking groginya rendangnya ketinggalan ya Bu. Nggak kelihatan ya Bu ya. Siap. Baik, semoga rendangnya bisa menyusul ya Prof. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Di sini kami mengangkat bagaimana potensi pekerja migran asal Sumatera Barat itu merantau menembus batas, menyelesaikan paradoks pengangguran Sumatera Barat melalui migrasi global. Bapak Ibu, kalau tadi kita bahas rendang, ada salah satu filosofi Minangkabau. Filosofi Minangkabau terkait bagaimana PMI ini sendiri. Kenapa di Minangkabau itu di Sumatera Barat itu sangat tinggi sekali potensi pekerja migran. Jadi istilahnya itu merantau Bapak Ibu. Istilahnya karatau madak di hulu, babuah babungo alun. Marantau bujang dahulu, di rumah paguno alun. Ini adalah filosofi yang diangkat di Sumatera Barat yang memang bahwasanya generasi muda itu memang dipersiapkan untuk merantau, mempersiapkan diri, menggali potensi di negeri luar gitu ya. Baik itu di merantau keluar dari daerah Sumatera Barat untuk bisa kembali lagi membangun negeri. Jadi di sini izin selanjutnya, saya Evni Ceria. Semoga membawa keceriaan di rapat kita siang ini Bapak Ibu. Saya di sini seperti disampaikan Prof. Anton, sebenarnya ada berempat yang akan hadir, tapi karena ini berkaitan dengan Migran Center di Universitas Negeri Padang, ada namanya satu lembaga di samping bersama Prof. Anton untuk lembaga penelitian dan pengabdian, itu ada namanya pengembangan karir kewirausahaan dan juga Migran Center. Kemarin kita membahas di Kemdikti-Saintek, Pak Wamen menyebutkan bahwasanya perguruan tinggi jangan sampai CDC saja, jangan hanya Career Development Center saja, tapi bagaimana CDC MC kata beliau. Alhamdulillah melalui KP2MI seperti yang disampaikan oleh Prof. Anton, tahun lalu Pak Charles itu diresmikan Migran Center di Universitas Negeri Padang, meskipun belum cukup 1 tahun usianya, jadi kita sudah bermigrasi dari CDC secara umum menjadi CDC MC. Career Development Center plus Migran Center. Ini ringkasan eksekutif dari penelitian kita di Universitas Negeri Padang yang kita bagaimana kita melihat di Sumatera Barat itu realitas yang ada itu pengangguran 179.630 dan itu mayoritasnya adalah didominasi oleh diploma dan sarjana. Kemudian juga bagaimana kita melihat adanya peluang, skala peluang dari lowongan kerja sektor global itu sendiri, itu sejumlah 1,7 juta. Bagaimana ketimpangan ini menjadi kajian oleh kita di UNP, kenapa masih tinggi pengangguran gitu. Sedangkan memang di sektor global itu lebih banyak. Kalau istilah Pak Wamen kemarin dan juga Pak Dirjen bilang, kok sekarang lebih gampang untuk keluar negeri ya, ketimbang menembus pasar lokal atau pasar nasional untuk ketenaga kerjaan. Makanya di sini kita semua berkolaborasi bagaimana bahu-membahu meningkatkan meningkatkan potensi dari PMI untuk berangkat ke skala global.
Dan tentunya bukti eksekusi kita itu di Sumatera Barat pada saat ini itu sudah tahun 2025 itu ada 522 warga Sumatera Barat sukses ditempatkan secara legal oleh BPM 3MI dan ini merupakan rekor tertinggi untuk ekosistem migrasi aman itu sendiri. Next. Baik, ini paradoks pendidikan yang jadi PR kita bersama bahwasanya lapangan kerja yang gelar tinggi, lapangan kerja terbatas, di mana 8,03% dan 7,82% tingkat pengangguran terbuka tertinggi itu malah terjadinya itu di diploma dan juga sarjana. Dan kita melihat bagaimana kita di sini 5,62% itu tingkat pengangguran terbuka keseluruhan di Sumatera Barat dan TPT terendah justru masyarakat berpendidikan SD ke bawah. Seperti tadi pantun tadi Bapak Ibu, filosofi Minang merantau itu memang kebanyakan yang merantau itu yang berpendidikan SD ke bawah. Ada juga dari SMA seperti kunjungan Prof. Anton dan juga kita melakukan kegiatan pengabdian di Malaysia. Pak Charles itu memang banyaknya pendidikannya SMA ke bawah. Jadi di sini kita melihat bahwasanya lapangan kerja lokal tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja terdidik dan terjadi mismatch antara kompetensi lulusan dan ketersediaan industri di Sumatera Barat itu sendiri. Next. Nah, ini peta panas pengangguran terkonsentrasi di pusat perkotaan. Jadi di Sumatera Barat itu kita ada berapa? 11 kota, 19 kota kabupaten, ya. Dan itu zona merahnya. Universitas Negeri Padang itu terletak di Kota Padang. Jadi di sini Kota Padang menyumbang 9,7% gitu. Dan tertinggi di Sumatera Barat, ini hasil penelitian kita. Dan zona biru itu malah di Mentawai, 1,53%. Jadi pengangguran daerah perkotaan itu secara signifikan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan gitu. Dengan angkatan kerja terdidik menumpuk di kota tanpa serapan industri yang memadai. Next. Jadi di sini kita melihat bahwasanya kita menjembatani krisis lokal dengan permintaan global, kolaborasi dengan BP3MI, ini datanya bahwasanya 179.000 pengangguran Sumatera Barat itu akibat dari krisis keterserapan dan juga kita akan melakukan ekspor keterampilan untuk menjawab tantangan global yaitu lowongan global 1,7 juta lowongan yang ditawarkan. Jadi terhitung hingga Mei tahun lalu itu ada sekitar 1,7 juta job order yang ditawarkan di sektor formal, itu perawat, teknisi, juru masak dengan pendapatan tentu saja itu jauh di atas UMR kita ya, Bapak ya. Itu dengan 15 sampai 30 juta rupiah per bulan. Next. Ini evolusi merantau dari Sigma TKI menjadi profesional global. Biasanya banyak paradigma ketika kami turun ke lapangan bertanya kepada masyarakat kalau kita bicara tentang migran, ketika kita bicara migrasi bagi mereka itu TKI dalam tanda kutip gitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana sekarang itu kami berusaha melakukan penyuluhan, sosialisasi segala macam, bagaimana mengubah stigma TKI yang seperti tanda kutip dalam pikiran masyarakat menjadi profesional global. Bagaimana dari masa lalu stigmanya itu sektor informal atau kasar, sekarang realitas barunya itu sektor formal berkerah putih kalau kita istilahkan. Tenaga medis, teknik, hospitality. Bapak Ibu, Universitas Negeri Padang merupakan salah satu universitas terbesar di Pulau Sumatera dengan akreditasi kita unggul yang memiliki 154 program studi Bapak Ibu. 154 program studi dan tentu saja kita memiliki semua sektor yang diminta oleh pasar global. Dan juga kita punya fakultas kedokteran, kita punya fakultas teknik, kita punya fakultas pariwisata dan perhotelan, dan tentu saja masih banyak fakultas lain yang insya Allah akan mengisi pasar tenaga kerja global. Kemudian uang saku subsisten ya, kalau yang sebelumnya Sigma TKI, kemudian proses sekarang itu dengan uang saku, kemarin kami kunjungan ke Jepang, itu tenaga kerjanya dengan pendapatan 25 sampai 35 juta per bulan dan itu tamatan diploma Ibu. Kemudian rentan eksploitasi tanpa jaminan, sekarang sudah ada BP3MI, sudah ada KP2MI ya yang melindungi sejak pra hingga purna penempatan. Kalau kami bilang ada salamnya, salam apa yang kemarin namanya? Salam proteksi diri ya Bapak Ibu. Jadi kemudian juga ada stigma bertahan hidup menjadi transfer ilmu, modal usaha dan membangun kampung halaman. Next. Oke.
Kemudian ini lonjakan eksponensial penempatan pekerja migran legal. Jadi ini hasil penelitian dan juga kolaborasi dengan BP3MI. Kita melihat di Sumatera Barat itu pertumbuhan penempatan mencapai lebih dari 2.600% ya dalam kurun waktu 4 tahun dan membuktikan tingginya minat dan keberhasilan fasilitasi dari BP3MI kolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan BPPP dan juga bagaimana kolaborasi kita dengan pemerintah daerah ya. Sehingga menempatkan pada terakhir itu pada tahun 2025 itu 472 orang diserap oleh industri di Jepang. Next. Ini anatomi pergeseran demografi pekerja migran Sumbar Bapak Ibu yang awalnya itu secara legal itu hanya di angka 19 orang dan didominasi oleh sarjana mudanya cuma 9 orang, langsung naik di 2022 itu menjadi 270 orang perempuan, laki-laki 102 orang. Jadi ini dari tahun ke tahun itu ada peningkatan, ada pergeseran demografi pekerja migran di Sumatera Barat. Next. Ini peta destinasi dan kantong migrasi Sumatera Barat. Top daerahnya itu dari 19 kota kabupaten yang ada di Sumbar. Itu yang paling tinggi top daerah penyumbang PMI itu adalah Kota Padang, Kota Tanah Datar, dan Kabupaten Agam. Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Dengan destinasi yang paling top itu adalah Jepang. Kemudian destinasi lainnya Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Kroasia, Singapura, Oman, dan Qatar. Next. Ini peta peminatan yang kita lakukan, kita mensurvei ke lapangan, itu berdasarkan negara tujuan, tetap kebanyakan PMI itu orientasinya banyak ke Jepang, itu sebanyak 2055, kemudian di nomor 2 itu di negara lainnya ya, Timur Tengah dan segala macam, kemudian nomor 3 itu ada di Korea, 309, nextnya itu di Jerman, dan terakhir Malaysia. Dengan berdasarkan jurusan itu beraneka ragam, baik itu dari keperawatan, kebidanan, otomotif, hospitality, komputer, tenaga listrik, teknik mesin, dan yang lainnya. Next. Ini peta peluang kerja, nurse, hospitality, konstruksi. Nah, di sini kami mendapatkan setelah bagaimana, kenapa jomplang sekali seperti itu. Ketika kemarin UNP bekerjasama dengan Buddha Institute dari Jerman, itu memang masalahnya itu kenapa ke Jerman itu masih sedikit yang berangkat karena masalah itu masih kurangnya kemampuan bahasa Jerman gitu Pak Charles. Jadi belum terdapat di Sumbar sendiri itu belum ada LPK yang mampu memberikan pelatihan bahasa Jerman. Nah di UNP sendiri sekarang di Migran Center kita berusaha untuk mengakomodir isu-isu yang ada dan sekarang kita bekerja sama dengan Buddha Institute bagaimana kita bisa untuk memberikan pelatihan kepada PMI melalui Migran Center Universitas Negeri Padang karena untuk Jerman sendiri itu estimasi gajinya 37 juta sampai 67,8 juta per bulan. Next. Ini arsitektur migrasi amannya yang seperti disampaikan tadi itu bersama BP3MI ya. Jadi ada pra-penempatan, saat penempatan, ada purna pemberdayaan. Ini kita melakukan sosialisasi masif di kampus. Jadi ingat sekali waktu itu pesan dari Pak Dwi waktu kita pengesahan Migran Center Universitas Negeri Padang. Migran Center UNP tidak saja hanya untuk alumni UNP saja, tetapi diperuntukkan untuk Sumatera Barat, baik itu yang untuk tamatan SMK ataupun juga tamatan universitas di Sumatera Barat. Jadi tidak hanya tok untuk di UNP saja. Kemudian kita melakukan pelatihan keterampilan spesifik. Kita punya laboratorium terpadu, teaching factory ya. Prof. Anton, kita punya banyak fasilitas labor dan segala macam yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dari PMI. Kemudian pencegahan penempatan dan prosedural ilegal. Saat penempatan itu ada keberangkatan legal dan terdata yang kolaborasi yang dilakukan oleh BP3MI dan tentu saja di Sumbar itu ada layanan helpdesk 24/7 di Bandara Internasional Minangkabau. Kemudian purna penempatan itu ada fasilitasi kepulangan, kemudian ada rehabilitasi sosial tentu saja ini dari pemerintahan dari BP3MI. Dan juga kalau untuk dari Universitas Negeri Padang kita melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada purna PMI, bagaimana mereka itu meningkatkan value diri mereka sehingga mereka tidak hanya bertahan sebulan 2 bulan setelah merantau, kemudian habis, kemudian balik lagi merantau atau bisa dikatakan itu menguap gitu. Jadi kita bagaimana dari Universitas Negeri Padang juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk peningkatan nilai ekonomi dari purna PMI itu sendiri. Next. Ini ini kasus yang ada di Sumatera Barat ya. Itu dari
dari data yang ada itu hanya 36 yang ada pulang, itu baik itu deportasi, kemudian repatriasi dan sakit segala macamnya. Next. Nah, ini mesin konversi kompetensi dari edukasi ke penempatan. Ini kolaborasi Bapak Ibu, kesadaran publik, awareness-nya. Ini kita melakukan ada 43 kegiatan sosialisasi ya, dari yang melibatkan BP3MI, kampus Universitas Giri Padang, dan kampus-kampus lainnya yang ada Sumatera Barat, Pemkot Kota Padang ya, PWNU, PWM Muhammadiyah, dan segala macamnya. Kemudian pada tahun lalu itu untuk peningkatan kapasitas, alhamdulillah UNP diamanahkan melalui Migran Center itu mendapatkan ABT untuk peningkatan kapasitas dari CPMI. Jadi di sini dilatihlah CPMI itu untuk bidang, kalau di UNP sendiri itu hospitality, bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Kemudian penempatan legal. Nah, dengan adanya pelatihan ini menjadi input untuk BP3MI untuk penempatan legal berupa action ya. Next. Ini adalah framework kolaborasi sinergi lintas sektor di Sumatera Barat. Jadi ada BP3MI Sumber, ada Pemprov Satgas daerah, kemudian ada kampus, lembaga vokasi. Kita juga jalin kerjasama, Pak Charles, kita jalin kerjasama ber-MOU dengan BPPP untuk memfasilitasi alumni UNP untuk bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi secara gratis. Kemudian juga kita menjalin kerjasama dengan diaspora Minang Global ya, bagaimana CPMI ini merasa safe karena tentu saja ada orang-orang Minangkabau di tempat mereka akan merantau nantinya. Jadi bisa dikatakan all in dari bagaimana kita meningkatkan pekerja migran itu adalah melalui kolaborasi antar sektor yang ada di Sumatera Barat. Ini kutipan dari Pak Jupriyadi ya, Kepala BP3MI. Next. Baik, jadi dengan adanya kolaborasi strategis antara berbagai lembaga yang ada di Sumatera Barat, maka kita berharap bahwasanya tradisi merantau itu bukan cuma sekedar merantau saja atau seni bertahan hidup tanpa arah, tetapi memang ada kolaborasi antara kita semacamnya. Next. Ini Migran Center seperti yang disampaikan oleh Prof. Anton. Jadi Migran Center UNP itu respon strategisnya itu perguruan tinggi pertama di luar Pulau Jawa yang punya Migran Center. Diresmikan itu pada wisuda ke-139 pada bulan Juni 2025 di hadapan 2.200 wisudawan yang dihadiri oleh Bapak Dirjen P3KLN KP2MI Dr. Dwi Setian Sentaso. Dan mulai dari bulan Juni 2025 kita mulai untuk berkiprah bagaimana menyiapkan CPMI untuk menjawab tantangan global. Next. Ini dia bagaimana kita menggeser paradigma tadi itu melalui Migran Center Universitas Negeri Padang. Dan next. Kalau tadi itu adalah kalau tadi itu adalah jawaban bagaimana framework kolaborasi di Sumatera Barat, di Universitas Negeri Padang sendiri kita punya one stop service terintegrasi ya. Jadi kita di sini ada pelatihan bahasa, kita punya balai bahasa, Pak Charles. Kemudian kita untuk uji kompetensi kita punya LSP, perlindungan hukum, karakter budaya. Jadi dari 154 prodi tadi itu sangat holistik sekali yang bisa mendukung untuk bagaimana pencapaian tujuan kita. Next. Ini talent pipeline-nya, talent pipeline dari Migran Center UNP. Jadi bagaimana kalau Pak Rektor bilang, Pak SE, Pak Ganefri, dan Pak Kris Madinata bilang, bagaimana Universitas Negeri Padang Recording stopped.
internasional melalui NCLEC, Register Nurse. Kita masuk ke sana, ekosistem belum ada. Di Arellano University Filipina, mereka punya migran center seperti ini. Setelah mereka lulus, kebanggaan lulusannya nurse, itu kalau dia sudah mencapai lulus uji sertifikasi register nurse melalui sistem sertifikasi nasional, lalu registrasinya dapat, otomatis dia berangkat ke luar negeri. Automatically itu nggak usah ngelamar ini. Kalau dia punya certified nasional namanya register nurse. Jadi Bu, saya nggak usah dibawahi rendang, nggak apa-apa. Pak Arif, Pak Rizky itu rendangnya banyak, enak-enak itu kalau ngirim itu. Jadi Ibu mengembangkan migran center berbasis university sebagai cikal bakal bagaimana university menutup kelemahannya. Itu menurut saya cara terbaik. Setelah mereka lulus, pikirnya cuma dua, nikah dan bekerja. Kalau mereka suruh belajar lagi, aduh repot. Apalagi kemudian bekerja di luar negeri. Jadi mereka udah kebelet tuh lulus menikah, dan mereka dapat kerjaan, suruh belajar lagi susah. Golden time-nya. Recording in progress. Nah, university ini kan menggodok kurikulum kan. Kurikulumnya dibuat lebih seksi, tambahi bahasa asing, tambahi sertifikasi kompetensi internasional, lalu university bekerja sama dengan lembaga-lembaga sertifikasi internasional, bisa menggandeng BNSP, bisa menggandeng lembaga sertifikasi nasional dibawa ke university. Itu menurut saya cara terbaik. Itu sisi ekosistemnya ya. Bahkan mungkin, mohon maaf, university bisa menjadikan ini sebagai pengembangan, ya bisa menghidupi kampus lah di saat mahasiswanya sedikit lah. Itu potensinya besar tuh. Dan saya mengamati di Filipina itu rata-rata dosen-dosen Filipina kalau masa libur dikirim ke Indonesia, dikirim ke luar negeri, dia hanya ditugasi untuk bagaimana lembaga sertifikasinya itu diambil oleh negara-negara ini, lalu dia bisa ngirim kemana-mana, mereka malah dosennya kaya dari situ tuh. Mohon izin ya. Ini sharing aja lah. Jadi ada potensi besar migran center itu sebagai ekosistem yang bisa membridging antara kompetensi perguruan tinggi dengan user. Oleh karena itu saya senang itu Bu, kalau Ibu di migran centernya sudah ada pelatihan bahasa asing, sudah ada uji kompetensi, sudah ada advokasi hukum, sudah ada adaptasi karakter dan budaya. Terintegrasi di situ. Bahkan Ibu bisa mengajak lulusan SMK ke sini. Sambil contoh lah, Jepang. Sopir Jepang rata-rata umurnya 80 tahun, bahkan lebih orang-orang tua pensiun. Mereka malah jadi sopir. Kenapa nggak ada yang bisa nyopir? Mereka ingin sopir Indonesia, tapi kembali lagi kompetensinya kan sopirnya harus SIM-nya dari Jepang kan. Nah ini yang masalah. Bawa aja ke Padang, ambil itu. Misalnya contoh lagi kehutanan, perkayuan, Politeknik perkayuan, atau SMK perkayuan. Tambah dengan sertifikasi perkayuan, bahasa Jepang kirim. Ini semua tenaga profesional tergabung. Jadi saya sangat support kalau para perguruan tinggi mengembangkan migran center ini sebagai bagian ekosistem. Karena kalau diserahkan ke Menaker, ke P3MI, ini tak gempur susah sekali Bu. Maka hari ini tadi pagi Kemenaker kita minta untuk perbanyak magang ke luar negeri. Ini kan bridging juga. Kalau bahasa diserahkan ke P3MI, anggarannya kecil. Jadi golden time-nya ada di university. Jadi saya sangat support, saya mendapat insight hari ini dengan ekosistem ternyata migran center sudah masuk ke perguruan tinggi dan itu menurut saya nanti kita dorong apakah masuk dalam regulasi Undang-Undang PMI sebagai bagian dari ekosistem itu. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya Pak Ade Rizky yang mau bagi-bagi rendang juga habis ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu, anggota Komisi 9 yang kami hormati. Undangan kita pada hari ini dari AILO, Universitas Negeri Padang, Universitas Pajajaran, Universitas Mataram, Bapak Ibu, selamat datang di Komisi 9.
balas dulu pantunnya Bu Dokter Ceria ya. Nyaring suara pukulan gendang, gendang ditabuh di atas papan. Bu Ceria ingin membawa rendang, kami tunggu paling lambat minggu depan. Saya mencoba untuk memahami arah pandangannya Pak Edi Wuryanto tadi. Kepengennya sebenarnya rendang sebenarnya, cuman pura-pura nggak pengen gitu saudara. Terima kasih hari ini Panja PMI kita mendapatkan dan apresiasi yang begitu luar biasa untuk Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dalam memperkaya kami di Komisi 9 khususnya di Panitia Kerja PMI. Begitu banyak yang kami pelajari, yang kami catat Bapak Ibu semuanya dari akademisi dan dari ILO bahwa pada hari ini kami mau nyoroti menambahkan saja begitu banyak tadi yang sampaikan Bu Tuti dan Pak Edi Wuryanto positioning kampus dan lembaga pendidikan kami harap bisa menjadi posisi yang paling terdepan dalam rangka untuk pertama adalah merubah mindset daripada mahasiswa dan siswa yang ada di sekolah-sekolah maupun di universitas. Kenapa? Pada hari ini mungkin sebagian besar calon PMI belum menjadi calon, tetapi kita mencari ketertarikan dulu yang pertama. Bagaimana menumbuhkan rasa tertarik dari siswa maupun mahasiswa untuk tertarik berkarir, bekerja, maupun dengan aktivitas lainnya. Dan dari dunia kampus lah, dunia sekolah, ini menjadi tugas yang penting bagi Bapak dan Ibu semuanya untuk merubah mindset. Mindset ini timbul karena adanya stigma di masa lampau yang kita mengenali bukanlah PMI tetapi TKI dengan pemberitaan yang begitu masif, pergi lengkap, berangkat lengkap, pulang tidak lengkap, berangkat sehat, pulang cacat, berangkat sendiri, pulang 3 orang. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi stigma yang tidak baik bagi publik pada hari ini, Bapak Ibu. Dan kami kira selain merubah mindset, untuk menanamkan mindset baru, untuk merubah stigma tadi, kami ingin menyampaikan juga, walaupun di Universitas Negeri Padang, tadi Bu Dr. Ceria menyampaikan sudah adanya Migran Center, di sini kami kira ini dapat juga dilakukan oleh kampus-kampus negeri maupun kampus-kampus swasta yang lain. Kita melihat dinamika dan tantangan dunia kerja di dalam negeri pada hari ini dengan adanya investasi yang mungkin cukup terbatas, akhirnya menimbulkan lapangan pekerjaan yang cukup terbatas. Dengan ancaman gulung tikarnya beberapa perusahaan lainnya, tapi kita tidak mengharapkan itu. Kita berharap tetap eksis perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik itu perusahaan nasional maupun multinational company. Dan kedua, kami ingin mengusulkan pada Bapak dan Ibu selaku akademisi dan ILO juga bagaimana menjadikan lembaga pendidikan pada hari ini membawa arah bahwa calon mahasiswa yang akan lulus nanti tidak menjadikan opsi bekerja luar negeri sebagai opsi alternatif terakhir, tetapi menjadi salah satu peluang yang mungkin menjadi skala prioritas teman-teman di sini. Tapi kami menangkap juga, kami sudah melakukan riset ini kebetulan dengan Kepala BP3MI yang ada di Sumatera Barat, Pak Jupriyadi. Beberapa kali kami mengadakan kegiatan sosialisasi, memang cukup sulit, tetapi dengan kesulitan itu UNP berani membuat Migran Center, kami mengapresiasi itu Bapak Ibu. Sumatera Barat pada hari ini bukanlah menjadi salah satu provinsi yang mengirimkan pekerja migran Indonesia terbesar di Pulau Sumatera. Bukan. Tetapi UNP ingin melihat ini sebagai peluang dan tantangan. Kemudian kami melihat dari tahun 2024, ini dari Sumatera Barat saja Pak Ibu ya. Kami coba melakukan bedah. 2024 PMI yang berhasil dilakukan secara resmi dan legal itu 441, 2025 522. Sehingga tadi Ibu Dr. Ceria menyampaikan bahwa di tahun 2025 ini adalah pengiriman PMI terbesar di Sumatera Barat. Terjadi kenaikan sebesar 18,36%.
Kalau kita bandingkan dengan pulau-pulau yang lain, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, dan lain-lain masih kalah jumlahnya Bapak Ibu. Jadi kami menginginkan Migran Center ini benar-benar luar biasa mendalam, membedah, dan juga merubah stigma tadi. Stigma ataupun paradigma dan mindset tadi tidak hanya berkembang di mahasiswa Bapak Ibu, tetapi juga di orang tua. Hingga pada akhirnya Sumatera Barat yang dikenal oleh suku Minangkabau yang disampaikan oleh Bu Dr. Ceria ini, filosofi anak-anak bujang, anak-anak laki-laki, pemuda laki-laki yang masih muda, menginginkan terbiasa merantau, tetapi terbiasa merantau semuanya ingin menjadi entrepreneur. Tetapi untuk menjadi entrepreneur di masa kini butuh modal. Dan modal itu tidak semudah membalik telapak tangan hingga pada akhirnya pembiayaan dari perbankan atau pembiayaan dari lembaga-lembaga non-bank lainnya tidak mudah untuk didapatkan. Jadi ini menjadi salah satu opsi yang sangat objektif dalam rangka untuk menghimpun sejumlah rupiah untuk dapat dibawa kembali ke tanah air untuk bisa membuat sebuah usaha yang bagus ke depannya. Kita juga kami ingin juga melihat beberapa apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi, mengkomparasi antara dua negara saja, Indonesia dengan Filipina. Dan ini kita sudah melihat dan seringkali melihat Indonesia tahun 2024 penempatan tahunan itu kurang dari 300.000. Dan total pekerja kita di luar negeri PMI kita 4-5 juta orang. Filipina dalam 1 tahun bisa menempatkan dalam tahun 2024 itu 1,8 sampai 2 juta. Berkali-kali lipat kita kalah Bapak Ibu. Pertama ya kembali tadi disampaikan Pak Edi dan Bapak Ibu tadi sampaikan, bahasa menjadi salah satu yang menjadi masalah buat kita. Kita pernah melihat salah satu bandara hub terbesar di dunia, apakah itu di Dubai, Abu Dhabi, maupun di Qatar dan lain-lain, rata-rata semuanya juga Filipina Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena bahasa lagi. Sekarang Jepang, Jerman, beberapa kali juga Kepala BP2MI menyampaikan, Menteri PMI menyampaikan begitu banyak job order di luar negeri, Jepang, Korea, Jerman, dan lain-lain kita. Tetapi serapan kita tidak sebegitunya. Mungkin secara skill kita masih lebih unggul, tetapi bahasa tidak kita kuasai. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Edi, bagaimana Migran Center juga turut mengintervensi secara positif dalam hal kurikulum. Apakah kalau bisa jangan sebatas ekstrakurikuler, tetapi menjadi mata kuliah wajib dan tidak hanya dalam 1 semester saja. Dan yang terakhir kami kira yaitu terkait dengan proteksi ya. Bagaimana kemampuan pemerintah pada hari ini harus sedemikian rupa berpihak. Tidak hanya dalam rangka menempatkan tenaga kerja, tetapi juga dari hulu ke hilir merubah tata kelola dan tata laksananya. Hingga pada akhirnya tren peningkatan ini dari tahun ke tahun cukup baik, tetapi belum secara signifikan. Dan kami mengapresiasi sekali lagi Bapak Ibu dari Unpad, Universitas Mataram, Universitas Negeri Padang, dan dari ILO yang sudah memperkaya kami pada hari ini agar tujuan kita sama, yaitu kita bisa mereduksi daripada job seeker kita yang masih cukup banyak pada hari ini. Setidaknya kita nanti bisa menjadi top 3 negara yang mengirimkan PMI ke seluruh pelosok yang ada di dunia ini. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade Rizky. Jadi kalau tadi Pak Ade Rizky mengatakan bahwa banyak anak muda dari Sumatera Barat yang ingin merantau menjadi entrepreneur, sebetulnya yang ingin jadi anggota DPR juga banyak Pak, tapi kalah bersaing semua sama Pak Ade Rizky. Baik, masih ada Bapak Ibu? Lagi Pak Ketua ya, sedikit lagi. Silakan. Kami kira nih Bapak dan Ibu, izin Pak Ketua, peran orang tua pada hari ini, khususnya di Sumatera Barat, itu sulit sekali Pak. Kami menemukan adanya beberapa calon PMI yang memasukkan dokumen.
Salah satunya apa? Ketertarikannya luar biasa. Sudah meriset melalui YouTube, melalui teman-temannya yang ada di situ, melalui telekonferensi, melalui beberapa aplikasi yang bisa berdialog langsung dengan orang-orang di luar negeri. Tapi pada akhirnya barriernya adalah restu dan izin dari orang tua, karena itu menjadi salah satu dokumen penting untuk memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia. Itu mungkin tambahnya Pak Ketua. Terima kasih.